Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba mereview kembali terkait budidaya melon sistem Machida. Ya. Kebetulan hari ini memasuki usia sekitar 14 HST. Ya. Kalau dilihat dari perkembangannya, alhamdulillah ya sudah setinggi hampir 50 cm ya, mungkin lebih ya. Gimana Gus? Nah kebetulan di sini masih ada Kang Bagus. Gimana perkembangan setelah di ini? Untuk perkembangannya Pak, signifikan Pak. Untuk di usia 14 hari dibandingkan yang media biasa ya Pak. Karena mungkin dari nutrisi juga kita bisa lihat cara pemberiannya dan bisa mengatur Pak. Gitu. Jadi mungkin buat tingginya udah ada Pak, sekitar 60 cm. Oh sudah ada 60 ya? Ya, Pak. Oke. Ya jadi memang di sistem Machida ini kalau secara dari video-video sebelumnya yang sudah kita upload ya, itu perkembangannya juga sangat bagus, signifikan, dan buah ya yang pasti. Betul. Kemarin terakhir kita sampai berapa tuh kemarin? 12 ya. Buah satu pohon, walaupun Pak. 2 buahnya tidak maksimal, tapi secara umum itu sudah hampir 10 buah, terutama bagian sini yang banyak ya kemarin. Yang ini ya Pak, betul. Ya, kemarin. Bagian sini ya. Kenapa bisa berbeda? Mungkin karena faktor dari sinar matahari juga ya, itu juga bisa gitu. Nah, treatment seperti biasa ya di video-video sebelumnya juga sudah kita upload. Kemarin di usia 14 HST itu sekitar kita pakai 1000 ppm juga, aman ya masih ya. Karena ya belum terlalu inilah. Karena masih menyesuaikan ya. Pertumbuhan juga Pak. Nah, cabang keberapa Gus yang sudah dipotong coba Gus? Cabang pertama Pak. Ya, jadi yang untuk usia seperti ini ya, sebenarnya untuk di sistem Machida tidak terlalu berpengaruh apa-apa ya. Betul. Cuman alangkah lebih baiknya supaya si nutrisi ini fokus kepada pembesaran tanaman terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti kan fokus ke buah ya. Itu bagusnya kita hilangkan saja ya. Kalau di sebelum-sebelumnya kita nggak menghilangkan ini ya Gus ya. Ya, nggak melakukan pruning ya, pada cabang ya. Bakal cabang yang pertama sampai ke 5 lah. Itu kita hilangkan saja seperti ini, kita buang. Nanti dibuang Gus yang itu ya. Coba gitu. Supaya apa? Supaya fokus ya pada di cabang lebih dari 3 cabang aja kita hilangkan Gus. 3. Soalnya dari video-video yang sudah kita upload juga ketiga cabang itu sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa ya. Kalau disebutnya ini apa Bang Leman? Namanya tunas air katanya gitu ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh seperti cabang ketiga dan keempat. Ya, cabang ketiga dan keempat itu sudah mulai ya ada pengaruhnya lah gitu ya. Jadi ini tunas air. Kalau anak kecil itu disebutnya kayak apa? Rambut. Kalau bayi itu tuh ya. Bulu muring. Ya seperti itulah pokoknya. Nah di bagian ini juga ini harus sering kita cek ya. Bisa cek ke sini Bang Leman ya. Perkembangannya harus kita lihat dari batang juga ya. Kalau misalkan si batang ini semakin hari mulai semakin membesar, berarti tandanya pertumbuhan itu juga bagus, maksimal ya Gus ya. Terus kemarin apa yang udah di treatment Gus? Untuk kemarin itu dilakuin pemberian ABMix sama ini Pak, pembuangan si bakal batang Pak, atau tunas air. Tunas airnya ya, sudah kita lakukan. Terus juga itu masih ada ABMix-nya. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba pesan ABMix yang sudah kita uji coba, sudah kita racik, boleh hubungi ke nomor 0813 883 4554 ya. Atau buat teman-teman yang pengen mencoba menggunakan sistem Machida, kita juga menjual satu paket equipment ya. Satu paket ini dan tandonnya juga, itu juga bisa hubungi ke nomor kami. Seperti itu. Sebenarnya sistem Machida ini ya sangat simpel ya pastinya. Betul Pak. Kang Bagus ini juga Kang Bagus tertarik. Apa yang tertarik dari sistem Machida? Kalau untuk saya pribadi Pak, tertarik dari pembuahannya Pak, karena bisa diambil lebih dari 3. Lebih dari 3 ya. Dan bahkan kemarin juga kita udah lakuin uji coba lebih dari 10 Pak di sini. Lebih dari 10. Nah, makanya tertarik Pak. Yang pertama perawatan lebih simpel, kedua
pertumbuhan lebih cepat, Hmm. dan yang terakhir itu pasti di buahnya bakal banyak. Lebih banyak ya. Tuh. Gitu. Jadi itu sebenarnya ya bagi yang mau coba. Terus sebenarnya secara perawatan juga tidak terlalu signifikan ya, Ya, Pak. tidak terlalu ribet seperti yang Di ini media nih. tanah. Ya di media tanah ini lumayan ekstra ya, karena dengan media yang terbatas dan juga apa namanya maksimal buahnya juga tidak bisa lebih dari 2 ya, itu agak sedikit repot. Gitu. Tapi kalau ini hanya dibiarkan dan yang pasti nanti dipolinasi yang paling penting. Ya, yang pasti diberikan seperti ini nih, ada apa tempat merambatnya si tanaman melon ya, karena kita konsepnya adalah buahnya yang Buah menggantung di ya di atas gitu. Seperti itu. Coba sekarang kita cek nutrisi kemarin, ini ppm-nya di bawah nggak ada ya? Ada, Pak. Ya kemarin kita cek juga nutrisinya ya. Ini yang paling penting di usia-usia seperti ini adalah ppm dari nutrisi ya, itu juga harus kita awasi terus ya. Si aman, Pak. Masih aman sih ya, kalau dilihat dari warna seimbang. Nah ini habis sebelah ya. Nutrisinya nanti kita akan coba racik kembali supaya apa, supaya karena persiapan. Nah kalau kita cek yang bagian sebelah sini, ini pertumbuhannya agak sedikit berbeda, Gus. Iya, Pak. Ya, agak lebih kecil ya. Karena kenapa? Karena matahari paginya itu kurang kena ya, Iya. bagian sini. Harusnya Lagi ini kena matahari pagi seperti yang di sana, Gus. Betul. Kalau di Karena sana itu terhambat fotosintesis ya, juga, Pak. fotosintesisnya agak sedikit lambat ya. Dari perbedaan Walaupun- batang juga kelihatan, Pak. Ya, dari batangnya kelihatan. Ya, nanti Lebih ini kecil. di pruning aja nih supaya Ya, Pak. fokus ke sisi batang. Ya, walaupun dari segi tanaman lebih tinggi malah Lebih ya. tinggi. Lebih tinggi. Karena dia nggak ini, Pak, kena sinar matahari pagi. Betul, betul. Cuman kelemahannya itu, Pak, di batangnya agak kecil. Agak kecil ya. Jadi kalau misalkan yang kurang kena sinar matahari, tanaman akan lebih tinggi dan juga nanti ya khawatir buahnya juga tidak maksimal ya. Betul. Jadi nanti setelah beres tanam ini kita sudah observasi beberapa kali lokasi sini ternyata memang kurang pas ya penyinaran matahari paginya. Makanya nanti ke depan kita akan coba alihkan ke sebelah sana. Ya, karena kalau sebelah sana itu matahari paginya kena dan tanaman juga bisa sehat kembali. Karena di sebelah sana banyak pohon-pohon tinggi ya. Ya, pohon kelapa, Pak. Ya, pohon kelapa juga gitu. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhan sudah agak lumayan juga ya. Nanti Bang Leman ini jangan lupa di batang sulur yang kedua 1, 2, 3 lah kita hilangkan ya. Kita fokus mulai dari 4 saja lah. Ini sudah mulai bertumbuh. Oke, dari secara keseluruhan ya alhamdulillah tanaman ini juga sudah mulai tumbuh dengan sehat ya. Cuman kendala kita sudah mulai muncul yang namanya oteng-oteng. Ya, oteng-oteng ini memang kerjaannya ngegrogotin daun ya. Dia seneng banget sama daun-daun kecil. Nah, ini juga telur-telur kupu-kupu sudah mulai muncul ya. Nanti ini bakal jadi ulet. Karena kita tidak diberikan pestisida, Gus. Gitu. Karena khawatir kalau kita semprot pestisida, sebelah sana kan ada kolam ikan. Gitu. Nah, itu tuh bertebangan tuh. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin, coba ditangkap bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Bisa ya? Kita coba cari sambil cari oteng-oteng. Tuh, Pak. Mana? Coba Gus, Gus. Nah, itu. Ini, coba Gus, oteng-oteng itu jenis apa? Dia seperti apa? Itu kira-kira. Wih, es. Ya, hawa daun ya. Seperti itu. Jadi oteng-oteng itu luar biasa ya. Dia secara ketahanan tubuhnya juga sangat kuat ya. Ketika kita berikan insektisida, dia sudah karena mungkin lapisan badan atau tubuhnya itu sudah banyak inilah ya. Ya, Pak. Banyak tameng dia tuh sebenarnya. Jadi kuat, lebih kuat
Jadi ya bagusnya sih kita berikan treatment seperti yellow trap ya, atau bisa kita kumpulkan di satu tempat terus kita matikan secara manual gitu ya. Ya kalau misalkan menggunakan pestisida, khawatir secara ekosistem dianya atau ketahanan tubuhnya jadi makin lebih kuat sebenarnya. Jadi hati-hatilah gitu, dalam penanganan hama ya. Tapi karena kita tidak memberikan pestisida ya di tempat ini, jadi ya kita biarkan secara natural saja gitu. Apalagi Gus yang kemarin sudah di ini? Mungkin untuk ini Pak, pengikatan si melon yang di polybag. Oh, polybag ya. Nah, Oke, nanti ini juga, nanti jangan lupa setelah ini kita ikat ya, seperti biasa kita rambatkan. Nanti kita akan selalu update semua tentang yang sudah ada di Umah Tani, khususnya di Macida, media tanam tanah, dan juga yang terbaru kita ada hidroponik ember ya, khusus untuk penanaman melon. Mungkin itu yang bisa kita share. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture. Kita akan selalu update informasi terkait perkembangan yang ada di Umah Tani, karena kita ingin coba berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.